Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mizan Arifin. Saya dari SSII dan dosen pengampu mata kuliah Psikologi Forensik adalah Ibu Indriani Santoso. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Self Esteem pada Penyintas Pelecehan Seksual Verbal di Kota Bandung. Pelecehan seksual verbal biasanya dianggap sepele dan dihiraukan oleh masyarakat. Hal tersebut dianggap lumrah dan dibiarkan begitu saja. Padahal, seperti yang kita ketahui, pelecehan seksual verbal ini mengakibatkan berbagai macam kerugian kepada korban ataupun penyintas, baik dari segi psikologi, kognitif, dan perilaku. Di Indonesia sendiri, menurut data statistik pada tahun per 1 Januari 2023, terdapat 9.324 kasus pelecehan seksual pada 443 laki-laki dan 9.128 perempuan pada orang dewasa yang tercatat di kepolisian. Dan hal ini menurut Kemenpa tahun 2023. Selanjutnya, pelecehan seksual verbal bisa membuat individu atau seseorang mengalami kesulitan menjalani kehidupannya, karena banyak pihak-pihak yang mengganggu dan ini berpengaruh pada keadaan psikologis, emosi, kognitif, dan perilaku. Dan tentu pelecehan seksual dapat mempengaruhi self-esteem pada seorang individu. Jadi untuk itu, rumusan masalah dan tujuan. Jadi rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana self-esteem pada penyintas pelecehan seksual verbal. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui self-esteem pada penyintas pelecehan seksual verbal. Self-esteem menurut Hidayat 2020 pada Holiza dan kawan-kawan pada 2023 adalah perasaan berkenilaian individu dan penilaian seberapa hebat individu tersebut. Sedangkan menurut Rosenberg pada tahun 1965 dan dalam Risnawati dan kawan-kawan pada tahun 2021, self-esteem merupakan evaluasi dari hidup individu mengenai diri individu tersebut secara positif maupun negatif. Dengan kata lain, bagaimana seorang individu memandang dirinya. Sedangkan menurut Papalia, self-esteem adalah sesuatu yang berkaitan dengan kognitif individu yang bersifat subjektif dan evaluasi negatif dan positif. Perasaan direndahkan atau dilecehkan dan self-esteemnya sangat bergantung dari kerangka berpikir individu tersebut. Sedangkan pelecehan seksual berasal dari kata sexual harassment, yaitu kata harass yang memiliki makna sebagai menggoda, mengusik perilaku yang mengganggu, sehingga seseorang da memicu kemarahan dan kecemasan kepada korbannya. Sedangkan menurut John, perilaku kekerasan seksual berasal dari kata kekerasan dan seksual yang di dalam bahasa Inggris memiliki arti sexual hardness. Kata hardness memiliki makna kekerasan yang tidak menyenangkan dan kurang kebebasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan dalam seksual, karena di dalamnya terdapat sebuah tindakan pemberian perhatian yang tidak biasa dan berlebihan secara seksual, baik itu lisan maupun tulisan kepada perempuan maupun laki-laki. Jenis-jenis pelecehan seksual ada dua, yang pertama itu verbal dan fisik. Kekerasan seksual verbal adalah berbentuk seperti candaan, perundungan, dan bentukan nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau tindakan lain yang memerlukan perhatian seks yang tidak diinginkan dari orang tersebut. Sedangkan pelecehan seksual secara fisik adalah pelecehan dengan melakukan kontak fisik, dapat berupa menyentuh bagian tubuh, meraba, menyentuh bagian tubuh korban, dan korban merasa terhina dan terancam dengan tindakan tersebut. Jadi pad metode pada penelitian kali ini yang saya gunakan yaitu, menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat, non kuanti gitu, jadi bersifat tulisan. Selanjutnya teknik pengambilan sampel adalah Purposive random sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah in-depth interview dan teknik analisis data yang digunakan adalah interpretatif fenomenologi analisis atau disebut dengan IPA. Hasil dari penelitian ini subjek
Subjek mewawancarai 2 subjek mahasiswa dan satu subjek mahasiswi dengan rentang umur 20 sampai 21 tahun yang pernah menjadi korban pelecehan seksual verbal atau disebut dengan penyintas pelecehan seksual verbal selama berkuliah di Kota Bandung. Berdasarkan hasil analisis dan peneliti menemukan tema yang terkait untuk mengetahui gambaran harga diri pada mahasiswa penyintas pelecehan seksual verbal di Kota Bandung. Tema tersebut adalah kronologi, faktor penyebab, perasaan di saat kejadian, perasaan setelah kejadian, kekuatan, penerimaan diri, upaya berdamai dan menghargai diri sendiri, dan harapan setelah kejadian, gitu. Jadi terdapat beberapa, eee, tema dan memiliki hasil yang berbeda-beda dari ketiga subjek. Berdasarkan penelitian ketiga subjek mempunyai problem yang berbagai macam dalam kasus pelecehan seksual verbal ini. Setelah diwawancarai, subjek mendapatkan pelecehan seksual verbal subjek pertama mendapatkan pelecehan seksual verbal online, subjek kedua mendapatkan pelecehan seksual online dan catcalling, dan subjek tiga mendapatkan pelecehan seksual verbal dengan cara catcalling. Jadi di sini, ketiga subjek mempunyai kasus yang berbeda. Subjek pertama itu pelecehannya bersifat online, yang kedua itu online dan catcalling, dan yang ketiga itu hanya catcalling gitu. Di saat kejadian, ketiga subjek tidak merasakan akan hal tersebut terjadi, karena mereka berpikir tidak akan mendapatkan perlakuan seperti itu di tempat umum. Namun, kejadian tersebut terjadi dengan kronologi yang tidak terduga, seperti tiba-tiba mendapatkan perkataan ujaran kebencian, mendapatkan spam pesan yang membuat tidak nyaman, serta mendapatkan catcalling dari orang yang tidak dikenal. Faktor terjadinya pun cenderung tidak masuk akal yang tiba-tiba. Perlakuan tersebut didapatkan oleh korban. Hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi korban seperti kepercayaan diri korban rendah, harga diri korban jatuh, overthinking, mempunyai emosi dan pikiran negatif seperti sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa gambaran harga diri pada penyintas pelecehan seksual verbal di Kota Bandung mengalami perubahan secara signifikan pada korban karena dapat mempengaruhi harga diri dan kepercayaan diri yang dikuasai oleh perasaan negatif seperti cemas, takut, malu, sedih, marah, overthinking. Namun korban dapat mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut dengan dapat memperbaiki diri dan dapat mengupayakan apa yang terbaik untuk diri sendiri, mempunyai problem solving yang baik, fokus kepada tujuan dan fokus kepada dukungan sosial dan mempunyai optimisme dalam menghadapi masa depan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini, dan berikut dokumentasi dari penelitian saya, yaitu subjek satu, subjek 2, dan subjek 3. Dan terima kasih. Baik, mungkin sampai di situ, presentasi pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.